Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang device driver dalam sistem operasi. Apa itu device driver? Jadi definisi dasar dari device driver adalah program perangkat lunak yang menjadi perantara antara OS dan hardware. Terdapat analogi penerjemah. OS berbicara bahasa umum, hardware berbicara bahasa mesinnya sendiri, dan driver yang menerjemahkan di antaranya. 3 kartu info menunjukkan peran utama. Jembatan OS ke driver, posisinya kernel space atau ring 0, dan bentuknya modul kernel @ko atau @sys. Posisi driver dalam arsitektur OS menampilkan diagram berlapis dari atas ke bawah, aplikasi ke sistem, terus ke kernel OS, ke device driver, selanjutnya ada hardware controller, dan terakhir ada hardware fisik. Driver berada tepat di antara kernel dan hardware. Sisi kanan menjelaskan mengapa driver penting, memberikan keamanan, portabilitas, abstraksi, dukungan hot lock, dan kemudahan update tanpa reinstall OS. Jenis-jenis device driver. Membahas 6 jenis driver yang berbeda. Karakter driver menangani perangkat sekuensial seperti keyboard dan mouse. Block driver menangani penyimpanan seperti HDD dan SSD. Network driver mengelola antarmuka jaringan seperti NIC dan Wi-Fi. Display driver mengelola output grafis dan VRAM. Audio driver menangani input-output suara. Dan bus driver mengelola komunikasi pada bus sistem seperti USB dan PCIe. Cara kerja device driver menampilkan alur 6 langkah permintaan I/O dari aplikasi hingga hardware. Yang pertama, aplikasi memahami fungsi seperti read atau write. Kedua, CPU beralih ke mode kernel melalui sistem call. Ketiga, kernel meneruskan ke driver yang tepat berdasarkan mayor dan minor number. Dan yang keempat, driver mengirim perintah ke hardware lewat register I/O atau DMA. Yang kelima, hardware menjalankan operasi fisiknya. Dan yang terakhir, hardware mengirim interrupt dan data dikembalikan ke user space. Struktur internal device driver. 2 bagian utamanya. Yang di sisi kiri menampilkan 8 fungsi wajib yang harus diimplementasikan driver: init, open, release, read, write, I/O, pull, dan exit atau remove. Di sisi kanan menjelaskan 4 struktur data penting: file/operation, device/driver, IRQ handler, ISR, dan DMA buffer. DMA buffer ini adalah area memori yang khusus mentransfer data langsung. Interrupt dan DMA pada device driver. 2 mekanisme ini efisien di driver, dijelaskan secara berdampingan. Interrupt: hardware selesai beroperasi, langsung mengirim sinyal ke IRQ, lanjut ke CPU menjeda proses, lanjut menjalankan ISR, langsung ke driver memproses data, dan CPU melanjutkan proses semula. Tanpa interrupt, CPU harus terus-menerus folding hardware yang sangat boros. DMA memory access, transfer data langsung antara hardware dan RAM tanpa melibatkan CPU, sehingga CPU bebas mengerjakan proses lain. Tabel perbandingan menunjukkan DMA jauh lebih efisien untuk transfer data yang lebih besar. Kesimpulannya, driver adalah jembatan vital antara OS dan hardware, sehingga berjalan di kernel space, sehingga bug bisa crash total. Mekanisme interrupt dan DMA membuat driver bekerja lebih efisien. Ada banyak jenis driver dengan antarmuka berbeda-beda, dan di Linux driver diimplementasikan sebagai loadable, kernel modul yang bisa dimuat atau dicopot tanpa restart sistem.